Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa kembali dengan Pak Sufi di pembelajaran matematika. Oke, di video kita kali ini atau di pembelajaran kita kali ini masih tentang bab 2 ya, persamaan kuadrat. Adapun materi dan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari di video kita kali ini adalah siswa dapat menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan metode melengkapkan kuadrat sempurna. Di video sebelumnya atau di materi sebelumnya yang Bapak jelaskan, Bapak sudah menerangkan metode atau cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan pemfaktoran dan rumus ABC. Dan ini satu lagi menentukan akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Sebelumnya, sebagaimana kita ketahui ada 3 cara ya, atau ada 3 metode dalam menentukan akar-akar persamaan kuadrat ya. Nah, ini cara yang ketiga atau metode ketiga dengan menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan metode melengkapkan kuadrat sempurna. Oke, akan Bapak bahas satu persatu ini cara dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Ini contoh yang pertama ya, tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut. Nah, ini cara melengkapkan kuadrat sempurna. Prasyaratnya kalian harus kuat di perhitungan aljabarnya ya. Jadi mengingat lagi konsep-konsep dasar perhitungan aljabar, juga persamaan linear satu variabel yang kita pelajari di kelas 7 dan di kelas 8 ya. Nah, ini oke, x kuadrat tambah 7x min 18 sama dengan 0. Tentukan akarnya atau nilai x-nya. Langkah pertama, nanti kita tuliskan kembali x kuadrat. Ini x kuadrat ditambah 7x sama dengan, nah ini yang min 18-nya pindah ke kanan. Nah, itu jadi konstantanya ya, min 18 pindah ke kanan jadi positif 18. Itu langkah pertama. Jadi kita ingat lagi, kalau konsep persamaan linear ini ruas kiri dan ini ruas kanan. Oke, setelah itu x kuadrat angka kedua ya ditambah 7x. Nah, ini ruas kiri dan ruas kanan ditambah. Nah, ditambah oleh suatu bilangan. Nah, ini ditambah setengah dikali 7 kuadrat. Nah, dari mana ini? Setengah ini adalah rumus pastinya ya. Jadi selalu, nah ini setengah ini rumus pastinya. Rumus pasti ini bagian dari rumus kuadrat sempurna. Begitupun ini yang pangkat 2. Nah, ini pangkat 2 juga ini pasti. Ya. Nah, sementara ini 7 ini dari nilai B-nya. Ya. Nah, ini 7 dari nilai B-nya. Nah, aturannya seperti itu. Jadi ini setengah dari mana? Ini pasti ya, setengah. Kemudian 7-nya ini dari nilai B. Walaupun ini nantinya negatif, ini juga dikali negatif ya. Nah, ini pangkat 2 kuadrat karena kan kuadrat sempurna juga pasti. Sama dengan 18. Nah, yang ruas kiri ditambah setengah dikali 7 pangkat 2. Begitupun yang ruas kanan. Nah, yang ruas kanan juga sama ditambah setengah dikali 7 pangkat 2 ya. Jadi imbang. Yang ruas kiri ditambah setengah kali 7 pangkat 2, yang ruas kanan juga ditambah setengah kali 7 pangkat 2. Harus seperti ini ya. Berikutnya x kuadrat ditambah 7x ditambah, ini dihitung 1/2 dikali 7. Itu hasilnya adalah 7/2 kuadrat sama dengan 18 ditambah, begitupun ini ya, 1/2 kali 7 itu 7/2 kuadrat ya. Ini kan jangan rubah ke desimal ya, pecahan biasa aja. 1 kali 7 berarti 7/2. Setelah itu, nah ini bentuk ke pemfaktoran. Yang x kuadrat tambah 7x tambah 7/2 kuadrat kita rubah ke bentuk pemfaktoran.
bentuk pemfaktorannya X ditambah 7 per 2 kuadrat. Nah, itu bentuk pemfaktorannya ya. Jadi ini kalau kita faktorkan jadi X tambah 7 per 2 kuadrat. Nah, memang selalu seperti ini ya konsepnya ataupun caranya. Nah, ini di sini kan sudah ada 7 per 2, tinggal salin lagi ke sini aja 7 per 2. Selalu seperti ini. Kalaupun ini yang negatif, maka dia ikut jadi negatif ya. Di sini disuanya tambah atau plus, jadi ini tetap plus. Sama dengan 18 ditambah ini 7 per 2 pangkat 2. 7 pangkat 2 itu berarti 49 per 2 pangkat 2 itu hasilnya adalah 4 ya. Jadi 7 pangkat 2 bukan 7 kali 2, diingat 7 pangkat 2 artinya 7 kali 7 49. Ini yang sering salah, 7 pangkat 2 14 padahal 7 kali 7 ya. Kemudian kita lanjut. Nah, kita lanjutkan X dalam kurung X ditambah 7 per 2 kuadrat. Nah, sama dengan ini 18 tambah 49 per 4. Kita hitung ya, ini bilangan bulat, ini pecahan biasa disamakan penyebutnya. Jadi per 4 ditambah per 4 ya. Nah, ini 18 kalau dirubah ke pecahan biasa jadi per 4 itu 72 per 4 ya. Kita ingat kalau 18 itu sama dengan 18 per 1 ditambah 49 per 4 ya. Ini kan penyebutnya 1, jadi dikali 4. Dari sini 4 dibagi 1 itu 4 kali 18 72 ditambah 49. Kemudian X tambah 7 per 2 kuadrat sama dengan 72 ditambah 49. Ini kan penyebutnya sudah sama ya, tinggal tambahkan pembilangnya. 72 tambah 49 itu hasilnya 121 per 4. Nah, setelah itu, nah ini pangkat 2-nya kita pindahkan. Jadi ini X tambah 7 per 2. Nah, kalau yang ruas kiri pangkat 2-nya hilang, maka yang ruas kanan itu jadi akar. Akar 121 per 4. Dan ini plus minus ya. Nah, kenapa seperti ini? Kita ingat lagi salah satu rumusnya juga ya, atau konsep. Jika A kuadrat sama dengan B, maka A sama dengan akar B. Ini plus minus ya. Nah, itu. Jadi jika A sama dengan B, jika A kuadrat sama dengan B, maka A sama dengan plus minus akar B. Ini suatu rumus juga ya. Nah, ini kita ingat konsepnya ini. Nah, jadi ini pangkat 2 hilang sehingga jadi akar plus minus. Kemudian X ditambah 7 per 2 sama dengan akar 121 per 4. Kita ingat itu plus minus, kita pisahkan akar 121 per akar 4. Kita ingat lagi konsep perpangkatan di bab 1. Akar 121 itu adalah 11, akar 4 adalah 2. Sehingga ini X ini plus minus 11 per 2 ya. Kemudian kita pisahkan X sama dengan, nah ini plus minus 11 per 2 ya. Sebelum dipisahkan kita pindah ruas dulu. Yang 7 per 2 ini kan plus, pindah jadi min 7 per 2 ya. Nah, berikutnya baru kita pisahkan X1 itu sama dengan 11 per 2 dikurang 7 per 2 ya. Nah, ini kita ambil yang positifnya, kita selesaikan. X1 sama dengan, nah ini kan penyebutnya sama 2, tinggal hitung pembilangnya. 11 kurang 7 itu 4 per 2 ya. Jadi X1 4 dibagi 2 itu hasilnya adalah 2 ya. Kemudian berikutnya X2. Nah, kalau tadi yang kanan ini plus minus ya, ingat. Nah, ini plus minus, jadi positif dan negatif. Tadi yang di X1 kita ambil yang positif, sekarang yang X2 nya kita ambil yang negatifnya.
Jadi negatif 11/2 dikurang 7/2. Ini 11/2 dikurang 7/2, sehingga ini X2 sama dengan min 11 dikurang 7, itu min 18/2. Jadi X2 min 18/2 itu min 9 ya. Nah, jadi ini jawabannya. X1 nya sama dengan 2 dan X2 nya sama dengan min 9, sehingga HP sama dengan min 9,2. Oke, nah ini cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna ya. Seperti ini caranya, boleh sambil dicatat atau di screenshot ya. Oke, contoh berikutnya. Nah, contoh yang kedua. Nah, ini contoh yang kedua, 3x kuadrat dikurangi 5x ditambah 2 sama dengan 0. Nah, berbeda dengan contoh sebelumnya. Kalau contoh sebelumnya, perhatikan. Nah, ini x kuadrat, ini koefisien x kuadratnya 1 ya. Sementara di contoh yang kedua, nah ini koefisien x kuadratnya bukan 1. Ini koefisien x kuadratnya 3. Nah, sehingga di sini kita harus dibagi dulu. Nah, ini harus kita rubah ke 1 ya. Koefisien x kuadratnya harus menjadi 1. Sehingga ini caranya kita dibagi 3. Semuanya dibagi 3. 3 dari mana? Dari sini ya. Dari koefisien x kuadratnya. Jadi kan 3x kuadrat dibagi 3, itu hasilnya adalah x kuadrat. Min 5x dibagi 3 berarti min 5/3x. Ditambah 2 dibagi 3 itu berarti 2/3 sama dengan 0 ya. Nah, jadi harus selalu seperti ini. Jadi yang koefisiennya bukan 1 dibagi ya. Nah, ini. Setelah itu, nah langkah berikutnya x kuadrat min 5/3x sama dengan 2/3 nya pindah ke ruas kanan jadi min 2/3 ya. Ini positif 2/3 nya pindah jadi min 2/3. Berikutnya x kuadrat min 5/3x ditambah ditambah dalam kurung setengah. Nah, tadi ya rumus pastinya setengah dikali itu min 5/3. Min 5/3 dikali nilai b-nya. Nah, ini kuadrat. Nah, jadi ini setengah atau 1/2 rumus pastinya ya. Dikali min 5/3 pangkat 2. Kemudian sama dengan min 2/3 ya. Min 2/3 ditambah sama yang ruas kanan juga. Ditambah 1/2 dikali min 5/3 pangkat 2 ya. Kemudian ini x kuadrat min 5/3x. 1/2 dikali min 5/3 ya. 1 dikali min 5 itu hasilnya adalah min 5 ya, ditambah. Nah, ini min 5/6 dalam kurung kuadrat ya. 1 kali 5 ini min 5, 2 kali 3 berarti 6 pangkat 2 sama dengan min 2/3 ditambah juga sama setengah kali min 5/3 jadi min 5/6 kuadrat. Oke, berikutnya. Nah, ini dirubah ke bentuk kuadrat ya. Ini
dirubah ke bentuk kuadrat, difaktorkan jadi dalam kurung X. Nah, ininya kan min ya, X dalam kurung min 5/6, jadi juga min 5/6 pangkat 2 sama dengan min 2/3. Nah, ini min 2/3 ditambah. Nah, ini min 5/6 nya dipangkatkan 2. Min 5 pangkat 2 itu hasilnya 25. Yang 6 pangkat 2 itu hasilnya adalah 36. Jadi dalam kurung X min 5/6 pangkat 2 sama dengan, nah ini disamakan penyebutnya per 36 ditambah per 36 ya. 36 dibagi 3 12, 12 kali min 2 itu berarti min 24. Kemudian ini 36 bagi 36 1 kali 25 tetap 25 ya. Jadi dalam kurung X min 5/6 kuadrat min 24 tambah 25 jadi 1/36. Nah, setelah itu X min 5/6. Nah, ini pangkat 2 nya hilang ya, yang ruas kanannya jadi akar plus minus akar 1/36. Jadi X min 5/6 sama dengan, nah ini plus minus akar dari 1/36 akar 1. Nah, ini akar 1 per akar 36. Akar 1 ini plus minus ya. Akar 1 itu adalah 1 dan akar 36 adalah 6. Kemudian ini kita pindah lagi ke, oke, kita pindah ke sini ya. Lanjut. Kemudian X, nah ini X min, nah ini kesini kalau ini pindah ruas, jadi X sama dengan nah ini bentuk ekuivalennya ya. X sama dengan, nah min 5/6 pindah ruas ke kanan, jadi plus minus 1/6 ditambah 5/6. Oke, jadi ini min 5/6 pindah jadi positif 5/6. Kemudian di sini kita pisahkan lagi X1. Nah, dengan tadi X1 itu berarti 1/6 ditambah 5/6 ya. Ini kan penyebutnya sama 6, tinggal tambahkan pembilangnya 1 tambah 5 itu berarti 6/6. 6 dibagi 6 hasilnya adalah 1. Kemudian X2. Nah, kita tadi yang 1/6-nya positif ya. Sekarang ambil yang X2 yang 1/6-nya negatif. Jadi min 1/6 ditambah 5/6. Min 1 tambah 5 berarti positif 4. Nah, ini min 1 ditambah 5 itu positif 4/6. 4/6 kita sederhanakan dibagi 2. 4 bagi 2 dan 6 bagi 2. Hasilnya adalah 2/3. Nah, ini jawabannya 1 dan 2/3. Sehingga HP-nya sama dengan 2/3,1. Nah, itu cara dengan melengkapkan kuadrat sempurna ya. Jadi tadi kuadrat sempurna ini alternatif lain jika kalian belum paham menggunakan pemfaktoran ataupun kalian tidak bisa menggunakan rumus ABC. Jadi cara ini bisa dijadikan alternatif untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat ya. Oke, sekian pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih sudah menonton dan menyimak video pembelajaran ini. Jika ada saran, komen, kritik, saran, pertanyaan, silakan diajukan di kolom komentar ya. Terima kasih atas semuanya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu.